Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini saya bertemu dengan dua orang dokter, tapi dua orang dokter tersebut suami dan istri. Bagaimana kesibukan mereka? Satu menjadi dokter, yang satu lagi menjadi dokter. Kemudian bagaimana mengurus rumah tangganya, mendidik anaknya? Kayaknya nggak kebayang deh kalau saya menjadi dokter, istri saya menjadi dokter, pasien sudah menanti, kemudian anak di belakang juga harus dilayani. Tapi mereka ternyata mampu melewati hari-hari yang lumayan sulit untuk ditaklukkan, dan mereka tetap happy di dalam kesehariannya. Mereka adalah Dokter Divayana. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Dan yang satunya adalah Dokter Konita. Selamat pagi, dok. Iya. Senang sekali pada kesempatan pagi ini kami bertemu dengan Bapak dokter dan Ibu dokter. Ya. Dan kami ingin bertanya lebih banyak tentang bagaimana sebetulnya memanage rumah tangga dengan profesi yang lumayan sibuk, tetapi masih menyempatkan diri untuk mengurus anak-anak. Kadang mungkin ke dapur juga, Bu Dokter ya. Iya. Bagaimana mengatur hal tersebut? Dari siapa dulu nih? Saya dulu ya. Baik, silakan. Pak Dokter. Dokter Ya, Diva. terima kasih nih Pak Asep atas kunjungannya ke rumah kami di Jalan Baiklah. Betul. Ya, di kesibukan kami sehari-hari yang menjalani tugas sebagai profesi dokter, Betul. saya sendiri juga kebetulan ada di Rumah Sakit Umum Daerah Pekalongan, Kota Pekalongan. Di Rumah Sakit Bendan ya? Rumah Sakit Bendan, Kota Betul. Pekalongan. Untuk masalah keluarga sehari-hari kami sudah berbagi peran, Pak Asep. Jadi udah berbagi peran, ya saya sebagai bapak dan Ibu Konita sebagai ibu, ya memang ya dengan kegiatan sehari-hari kami sebagai profesi dokter cukup juga menyita waktu, waktu, terutama juga kami harus membagi perhatian kepada anak-anak. Betul. Itu yang utama bagi kami. Kami mencari rezeki di luar, tapi tetap nomor satu tetap harus keluarga. Iya. Jadi memang di saat kita bertugas, ya kami profesional sebagai dokter. Jadi Betul. saya sebagai dokter di RSUD Rumah Sakit Benar Kota Pekalongan, Ibu Konita di klinik swasta di Kota Pekalongan. Pada saat kami bekerja, ya kami juga bertindak sebagai profesional dokter, dan pada saat kami di rumah ya full time ya harus mengurusi anak-anak. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Betul. Mungkin Pak Dokter menyempatkan diri nggak untuk mendidik anak dengan sebab kehadiran seorang ayah, seorang bapak pun tetap diperlukan oleh anak-anak ya. Tapi sejatinya memang peran ibu yang lebih banyak sebetulnya. Nah, Dokter Diva mengambil peran seperti apa kalau berkomunikasi dengan anak-anak? Ya, kalau saya itu orangnya karena santai ya Pak Asep ya. Ya. Jadi untuk peran-peran seperti mendidik, jujur memang itu lebih banyak ke ibu. Ya. Tapi kalau untuk kalau saya mungkin sekedar memberikan perhatian, hiburan. Betul. Mungkin Guyon-guyon ya. Guyon-guyon, ngajak bermain gitu. Ya itu bagian saya. Tapi kadang-kadang juga ibu juga sering bermain sama anak-anak, lebih sering juga gitu. Cuma saya lebih banyak peran ke yang lebih yang menghibur, yang fun ya. Betul. Tapi kalau yang serius-serius saya kayaknya kurang begitu menguasai gitu. Tapi kalau ibu lebih hebat lah. Baik, ke Bu Dokter Konita. Jam berapa kalau bangun pagi, Dok? Kalau bangun pagi 3:30 biasanya. Harus sudah bangun ya? Atau jam 3, 3:30 lah. Betul. Jam 3:30 udah telat itu. Udah telat ya? Yang maksimal jam 4 sih, pasti udah bangun sebelum subuh. Betul. Biasanya udah bangun, siap-siap semua, lalu menyiapkan juga mau sholat subuh. Betul. Iya, anak-anak juga harus dibangunkan. Betul. Jadi sudah bangun sih biasanya. Apalagi kan sekarang kami kebetulan nih nggak ada yang bantuin di rumah. Iya, lagi pulang ya. Jadi harus masak gitu. Lebih ekstra sekali nih. Betul. Iya. Dulu antar sekolah, sekarang di rumah terus ya. Lebih repot atau lebih ringan?
Nah, waktu awal memang kita peralihan itu sempat kaget juga, Betul. ya namanya peralihan ya. Dari yang anak-anak semuanya pagi berangkat ke sekolah, Ya. jadi sekarang kita semua harus saya terutama ya Betul. harus adaptasi untuk belajar lagi nih, anak-anak belajarnya di rumah. Di rumah, betul. Otomatis tanda kutip Ya, pekerjaan jadi lebih lebih banyak. karena kan tidak dibagi dengan guru. Betul, Ya, betul. jadi di rumah saya jadi ibu, Iya. otomatis jadi guru juga. Jadi guru bisa. juga, betul. Apalagi kan banyak PR ya Betul. kan, pada saat ada apalagi mau apa tuh namanya ulangan Betul. harian, kita Betul. harus Tugas, ya. ada target waktunya yang Iya, harus iya, kita iya. kejar. Harus paham pada Betul, saat harus itu. sudah dikirim. Sementara Betul. kita juga ada pekerjaan lain, mungkin ditunggu pasien, lalu Iya. pekerjaan rumah yang lain. Iya. Awal-awal memang cukup menyita tenaga juga nih, tenaga dan pikiran. Tapi akhirnya sekarang Betul. alhamdulillah anak-anak sudah mulai terbiasa Mhm. belajar di rumah. Saya juga sudah mulai Udah bisa adaptasi. ada ritmenya, sudah Betul. ngerti ritmenya. Anak belajarnya kapan, kita juga bisa mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Jadi Betul. alhamdulillah bisa ke-handle semua. Ya, otomatis tenaga lebih ekstra. Betul. Tapi alhamdulillah Putranya 3 ya? 3. iya, Aha. iya. Namanya siapa aja? Yang nomor 1 Xavier Albarak, Iya. panggilannya Al. Betul. Kelas 5 Kelas lima. Terus yang nomor 2 Syakila Ramadhani, Betul. panggilannya Ola, naik kelas Ola. 5 SD ya. Baik. Yang nomor 3 Ahmad Malik Zain, Betul. panggilan Zain ini kelas Masuk TK. Hmm. Ya. Dulu menikah tahun berapa, Dok? Tahun kurang lebih tahun 2007 ya. 2007. Ya. Tanggal berapa? 7. Tanggalnya Agustus. 25 Agustus. Pasti inget dong ya. Iya, spesial itu. Spesial. Sebentar lagi ya. Agustus ini berarti ulang tahun yang keberapa? Pernikahan ulang tahun yang keberapa? Berarti benar-benar Berapa ya kalau dihitung-hitung? Waduh. 13 ya. 2007. Oh, berarti 13 13 tahun. 13 tahun. Betul. Kalau saya nggak salah, dokter itu dari Kalimantan ya? Betul. Dokter Diva. Ya. Kalimantan gimana, Dok? Kalimantan Timur, Pak Asep. Kaltim. Kaltim. Kutai? Balikpapan. Balikpapan. Dulu saya kecilnya di Bontang, Betul. sampai besar, kemudian merantau kuliah di Semarang, Di Semarang. di Ya. Sultan Agung, Betul. terus ketemu beliau ini. Oh, berarti di Semarang? Iya. Nggak di Selat Sunda ya ketemunya? Cinta lokasi jadinya. Lalu saya Baik. sempat bekerja lagi kembali ke Kalimantan. Sempat ke Kalimantan? Sempat lagi ya kerja. Sudah menikah waktu itu? Sudah. Oh, sudah? Di bawah dong? Ya sebentar ya, nggak lama ya. Nggak lama. Tahun lebih lah, Ah, 2 ah, ah. tahun. Kemudian ada tawaran menarik juga di Kota Pekalongan ya. Betul. Mendirikan rumah sakit baru? Ya, Betul. rumah sakit baru. Udah di sini aja gitu ya? Iya. Di Kalimantan panas gitu ya? Ya rezekinya di sini Pak Asep. Iya, iya, iya. Rezekinya di sini. Saya boleh tanya yang agak pribadi? Boleh. Lihat Dokter Konita karena apanya? Kalau dokter Sampai memutuskan untuk menikah itu? Oh yang jelas kalau yang zaman waktu saya masih muda dia ini primadona. Betul. Ya dia primadona di kampus jadinya ya. Berarti juaranya Dokter Diva? Ya. Tujuannya gitu Pak. Kalau Dokter Konita memutuskan dengan Dokter Diva ini karena apa yang spesial dari dia? Kenapa ya Pak? Jadi gini, pada dasarnya saya ini orangnya introvert, Ya, pendiam ya? pendiam, Betul. temannya sedikit. Mm-mm. Jadi lingkup saya jujur, jadi Betul. lingkup saya itu hanya teman-teman itu saja, Iya. tidak banyak temannya. Mm-mm. Nah, tipenya Pak Diva ini Mm-mm. adalah yang banyak teman. Banyak teman. Nah, banyak teman, sama Iya. dengan siapa saja bisa Betul. ngobrol, bisa masuk. Ya. Mungkin itu salah satu yang membuat saya tertarik, mungkin ya. Jadi Betul. karena saya introvert, Ya. beliaunya banyak Banyak ngomong ya. Jadi otomatis ya Pak Diva dulu yang Iya. approach. Berarti yang banyak inisiatif Dokter Diva ya? Oh ternyata buat ngobrol Enak. enak, santai, Betul. dan
karena obrolannya sifatnya apa ya? Sifatnya ya umum ya, general. Betul. Iya, umum. Jadi ya santai aja kita ngobrol dan Iya. dan banyak ketawa. Betul. Banyak Berarti yang spesial dari Dokter Diva orangnya humoris gitu. Humoris betul. Oh, ada aja ceritanya yang lucu ya. Saya pikir dulu karena gantengnya. Karena humorisnya ya. Ada lucunya. Lucunya. Kayak ketua amanah mungkin dikira dia. Dokter Diva memang banyak stok cerita lucu ya. Ya, Ketika ketemu dengan Dokter ada Konita. aja ide-ide yang aneh-aneh itu. Ada aja ya. Iseng-iseng bikin cerita yang aneh-aneh. Betul. Dan kan sama anak-anak juga suka ngelucu gitu, walaupun agak garing gitu kan Betul. bahasanya. Makanya anak-anak nggak ketawa gitu ya. Iya. Udah berusaha ngelucu tapi kok diam aja gitu. Ya sih, tapi seringnya sih anak-anak sih ini sih. Ketawa juga. Iya, ketawa juga sih. Seru. Baik. Kalau Dokter Diva ke Dokter Konita yang spesial apanya? Kalau beliau ini yang jelas menurut saya ya karena pintar ya Pak, smart. Dulu waktu zaman kuliah ya termasuknya dia yang pintar. Iya. Dan kemudian pekerja keras. Betul. Bekerja keras ya. Rajin belajar. Kutu buku jangan-jangan ya? Ya memang Betul. salah satunya kalau baca cepat hafal, beda sama saya. Ah. Kalau saya ini hafal belum nggak hafal-hafal. Kalau beliau ini sekali baca selesai hafal. Jadi tipe Dokter Konita perfeksionis ya? Harus paham, harus hafal, beberapa kali mengulang, begitu ketika di kuliah itu? Ya, iya. Betul. Iya betul. Jadi memang ini sih karena ya mungkin karena ini ya, karena lingkungan juga ya. Betul. Teman-teman juga apa ya, harus rajin belajar, otomatis kita terbawa juga sih. Saya dengar dulu ketika masuk SD kelas usia 4 tahun betul? Lebih sih. Lebih ya? Oh, iya. 4 tahun lebih? Iya. Tapi di bawah 5 tahun ya? Di bawah 5 tahun, tapi saya ngulang sih Pak di SD-nya. Berarti kelas satunya Kelas 1 lebih dari setahun ya, atau gimana? Enggak. Enggak? Lebih cepat memang. Lebih cepat? Tetap lebih cepat dari, harusnya kan di atas 6 tahun. Iya. Saya kurang dari 6 Kurang dari 6 tahun. Iya. Padahal saat itu nggak boleh ya, harus 7 tahun ya? 7 tahun. Jadi memang otomatis ya termasuk yang paling muda. Betul. Karena semangatnya belajar kali ya? Semangatnya belajar. Mungkin. Teman-teman yang lain kok belajarnya kayak gitu aja, kayaknya udah bosan gitu ya. Dia pengen masuk sekolah SD gitu ya. Di kedokteran sendiri juga dia paling muda dulu Pak. Gitu? Ya, Selisih berapa tahun di antara kawan-kawan yang lain? Kalau harusnya kalau di angkatan beliau tuh ya mungkin harusnya 2 tahun ya di bawah ya harusnya. Betul. Sekitar 2 tahun. Berarti 2 tahun di bawah angkatannya ya? Harusnya. Betul. Kalau Dokter Diva memandang dan mempersepsi cantik itu apa? Persepsi cantik, wah ini agak repot nih, susah bahasanya cantik ini. Ya kalau saya melihatnya kalau yang namanya cantik itu enak dilihat Pak, natural. Iya. Natural, enak dilihat, Betul. kemudian tampak sehat. Iya. Nah itu yang utama. Kalau saya sih seperti itu. Ada yang cantik tapi tidak natural, tidak sehat, itu Betul. ada. Tapi kalau saya lebih suka melihat yang misalnya sosok wanita cantik itu ya yang cantik memang natural, memang sehat, tidak ada permakan yang lain-lain gitu ya. Dan itu ada pada Dokter Konita. Ya, ada semua kalau gitu Pak. Saya ke Dokter Konita, kalau inner beauty apa dok? Inner beauty menurut saya perempuan yang bisa mendidik anak, ya, lalu bisa menjalankan perannya sebagai seorang ibu, atau peran pribadinya, misalnya saya kebetulan sebagai seorang dokter, jadi bisa menjalankan, bisa membagi peran-perannya sebagai saya sebagai seorang dokter, maupun di rumah sebagai ibu dan istri, dan lalu juga tetap tampil menarik ya, dan juga tetap menjalankan pribadi sebagai seorang muslim ya. Betul. Artinya bukan hanya sesuatu yang terlihat dari luar, tetapi lebih ke karakter gitu ya. Iya, betul. Kalau Dokter Diva menilai Dokter Konita, karakter yang menarik apanya nih? Nah, itu dia.
Kalau karakter menarik. Ini bocoran nih, belum diceritakan ke orang-orang kan? Oh belum. Ini spesial ini. Sosial ini. Pak Asep doang. Jadi kalau karakter yang menarik itu beliau ini mempunyai karakter yang tegas, Pak. Dia ini orangnya tegas. Betul. Dan apa namanya tidak bisa diatur seenaknya. Betul. Jadi kalau dia sudah berkata A ya A sudah. Karena punya alasan, argumentasi, dan pertanggungjawaban ya. Prinsip yang dia pegang. Betul, betul. Itu yang saya suka dari karakter beliau ini. Cuman harus bisa juga menyesuaikan dengan kondisi. Itu yang kadang-kadang juga saya aturkan ke beliau. Betul. Karena karakter yang keras, yang tegas itu ya harus juga bisa fleksibel di Iya. di dunia ini kan gitu kan, karena dunia ini tidak semata-mata berdasarkan persepsi kita sendiri kan. Pernah berbeda pendapat Dokter Konita dengan suami gitu, dan bagaimana menyelesaikannya? Ya, beda pendapat sering Sering ya? Sering. Tapi memang balik lagi ke komunikasi. Betul. Iya, mungkin itu sih. Biasanya masalah anak atau masalah di luar itu? Ya sering masalah anak, lalu masalah kadang-kadang pekerjaan, betul. Pekerjaan atau mungkin masalah rumah misalnya. Betul. Sebenarnya kadang-kadang juga sepele, tapi Iya. ya Prinsip ya? ya kadang-kadang. Iya. Ya seperti misalnya saya ya kalau sama anak-anak kan saya agak tanda kutip keras. Agak streng ya? Agak streng. Kadang-kadang Jangan galak-galak amat lah gitu ya? Iya, benar. Jangan galak-galak amat sama. Nggak bisa, ini harus begini. Iya. Ya, kadang-kadang yang seperti itu. Tapi kalau ibu untuk mendidik yang anak-anak supaya ke depan lebih baik kali ya sebetulnya. Alasannya seperti itu. Ya, biasanya kan yang contoh anak-anak misalnya sebelum subuh udah saya bangunin. Ya. Awal-awal kan, waktu awal sekali, waktu itu masih masih kecil kan. Iya. Katanya bapak, kasihan ya. pasti nanti di sekolah ngantuk. Memang betul sih di sekolah ngantuk, tapi kan hanya sebentar saja. Betul. Setelah itu akhirnya alhamdulillah sudah terbiasa. Kadang-kadang yang seperti itu memang Pak Diva lebih agak slow ya. Betul. Misalnya kayak jadwalnya belajar kadang-kadang ini nggak usah terlalu ini gitu ya. Kalau sayanya jadwalnya ya harus gitu. Betul. Ya yang sepele-sepele seperti itu kadang-kadang. Berarti yang lebih disiplin Dokter Konita dong ya? Ya, betul. Seringnya. Disiplin. Karena ya kalau nggak seperti itu kadang kita suka terlena ya. Iya. Kalau kita tidak terbiasakan anak-anak disiplin dari kecil, saya takutnya nanti terbiasa. Nanti besarnya malah nggak disiplin. Susah nanti. Kita harus didik dari kecil disiplin. Disiplin. Kalau yang mengajarkan disiplin Dokter Konita siapa? Dulu. Ya. Mama saya sih. Oh, ibu strength juga ya? Strength sekali. Atau mungkin karakter ibu copy paste ke Dokter Konita? Apalagi kan saya kan anak pertama. Ya, bebannya juga berat ya. Saya itu sebagai seorang ibu memang sangat disiplin sekali. Betul. Saya ingat sekali dulu waktu masih kecil itu harus sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan di rumah. Semuanya. Semua harus bisa. Saya ingat masih SD itu sudah harus bisa. Pekerjaan domestik ibu tuh harus bisa. Kerjaan ibu dikerjakan oleh anak. Baik. Sudah harus bisa. Jadi mama saya mengerjakan juga, tapi anak-anak juga harus bisa mengerjakan. Harus bisa mengerjakan. Mama saya yang strength juga ya. Baik pemirsa, menarik perbincangan pada kali ini. Namun kita jeda dulu sebentar untuk menyaksikan yang satu ini.